Assalamualaikum Sobat Waseno. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusan ya. Alhamdulillah kita ada servisan HP masuk air ya. Jadi ini HP Samsung A23. Namun kali ini saya sekedar sharing saja, tidak tutor dari awal karena HP-nya sudah saya bongkar ya. Jadi saya membersihkannya ini dengan alat pembersih merek Relive. Jadi kita semprotkan. Jadi sebelumnya ini HP-nya sudah terendam dan itu ada masuk air. Nah, ini saya menggunakan ini caranya, kita semprotkan dan kemudian bisa kita tiup uap dengan yang warna biru itu yang ditekan tuh. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Kita semprotkan ke bagian-bagian komponen ini ya, baik PCB yang dicas, di mesin, dan keseluruhannya ya, di body juga. Karena kalau misalnya kena air itu biasanya dia bisa korosi atau memutih warnanya. Jadi itu membuat kinerja mesin di HP itu tidak berfungsi dengan seharusnya ya. Nah, jadi ini sekedar sharing saja untuk permasalahan misalnya HP kena air ya. Jadi kalau permasalahan HP kena air, cara pertamanya untuk mengatasinya gimana Bang? Jadi pertama, kalau HP kamu kena air, pertama-tama itu kalau bisa dibongkar ya. Misalnya nggak bisa dibongkar, dipanaskan atau dijemur gitu. Namun ada mitos katanya kalau HP kena air itu dimasukkan beras bakalan bisa hidup lagi. Kalau ini sih masih mitos ya, saya nggak tahu ini faktanya gimana. Cuman setahu saya kalau misalnya HP kena air, lebih bagus dibongkar atau dibersihkan ya, dikeringkan supaya airnya ini tidak nyebar ke mesin, karena mesin atau peralatan elektronik kena air bakalan konslet. Nah, dan juga pantangannya, misalnya HP kamu kena air nih, kecemplung nggak sengaja. Nah, jadi jangan coba-coba dicas ya, karena logikanya gini, mesin kamu kena air, terus kamu colok listrik dari casan, itu bakalan mengirim listrik ke dalam, jadi itu bisa membuat jadi konslet. Jadi konslet bisa di bagian papan cas atau di mesinnya. Nah, jadi kurang lebih jangan dicas dan juga jangan dihidupkan kalau bisa. Kok bisa matikan dan segera dibongkar. Nah, misalnya kamu nggak ada alatnya, bisa ke tukang servis terdekat, atau bisa juga misalnya kamu ingin otak-atik HP kamu, bisa dicoba teman, hati-hati ya, dibuka perlahan. Dan kalau buka HP memang perlu peralatan ya, bisa obeng, bisa juga pembuka lem. Nah, kalau misalnya nggak mau repot ke tukang servis, memang kena biaya. Cuman kalau kita biarin aja, bisa jadi rusak ya, lebih bahaya lagi. Memang ada sebagian tipe HP dia ada yang tahan nih, udah kena air cuman dia masih bisa gitu. Memang ya, cuman ditakutkan bisa merusak di bagian mesinnya ya. Jadi di sini nih udah kita bersihin, udah saya bersihkan, udah saya diamkan kurang lebih semalaman ya. Semalaman itu saya bersihkan dengan penyemprot itu, kemudian disikat dan juga pakai penghembus tuh yang ditekan tuh mengeluarkan angin atau uap. Jadi di sini saya tidak menggunakan thinner. Biasanya saya menggunakan thinner, cuman thinner saya lagi habis. Jadi saya menggunakan pembersih itu ya, merek Relive. Jadi ini sebelumnya sudah saya tes dan alhamdulillah hidup. Jadi pertama-tama kalau kita membersihkan HP yang kena air, itu dites satu persatu ya, dari baterai ini dayanya sesuai nggak, normal apa enggak, kemudian papan cas, misalnya tidak ada konsleting atau yang aneh, baru kita pasang. Dan untuk PCB juga, di PCB mesin pastikan benar-benar tidak ada air ya. Dan saya masang ini sudah benar-benar bersih dan saya tes udah hidup. Cuman untuk kamera belum saya tes ya. Ini saya coba pasang nih semua, mau bagian kamera, bagian antena, ini juga bagian papan cas. Papan casnya ini bagian bawah, kita masukkan ke tempatnya. Ini di bagian jack audio atau headset earphone-nya ini agak keluar ya, ini ya, menonjol ini apa namanya, semacam konektor. Kalau kita masukkan itu kan ada penguncinya tuh, pengunci untuk jacknya. Nah, itu agak melengkung. Kita coba luruskan, kita paskan.
ke tempatnya, nanti kita baut, dan setelah itu nanti kita coba hidupkan ya, kita jalankan apakah fungsi semua. Soalnya kalau kena air itu kompleks ya. Kalau kena air kenapa bisa kompleks bang? Karena air itu mengantar listrik ya, jadi bisa nyebar kemana-mana, bisa ke speaker, bisa ke LCD, bisa ke kamera, pokoknya bisa juga ke mesin. Jadi memang kalau kena air harus dibersihkan sebersih-bersihnya ya, dengan sampai kering. Nah, di sini sudah kering, jadi ini saya bautkan. Mohon maaf untuk dari awal nggak sempat videoin karena ini urgent, jadi semalam tuh orangnya datang bawa HP-nya nih. Kenapa bang HP-nya dicemplungkan sama anaknya masih kecil, masih balita gitu. Jadi itulah, HP-nya disuruh berenang mungkin sama anaknya. Ya maklum lah, samanya anak kecil ya kan, masih balita. Oke lah, langsung saya bongkar. Memang ada embunnya tuh di back covernya. Terus di sini itu ada tanda kalau di PCB di frame itu ada warna merah di kertas lamus. Kalau kena air itu bakalan ada tanda ya, warna merah. Dia kalau misalnya belum kena air dia masih warna putih. Kemudian kalau udah pernah kena air dia ada warna merah, itu seperti tanda ya kalau ini handphone sudah pernah kena air. Dan ini saya bersihkan di frame tengahnya ini kita bersihkan semua ya, bagian dekat tombolnya, bagian pinggiran-pinggirannya ada bekas-bekas airnya. Pokoknya dibersihkan semaksimal mungkin supaya hasilnya itu memuaskan ya. Jadi kita paskan tombol-tombolnya. Setelah pas kita tutup, setelah itu bakalan coba kita hidupkan dan akan kita tes apakah berfungsi dengan normal. Baiklah, kita langsung coba pas-paskan sampai bunyi tek-tek ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nyala ya. Kalau tadi memang sudah nyala, cuman belum saya tes ya untuk speaker, untuk kamera, untuk cas. Pokoknya kalau kena air kita tes semua ya untuk sinyal, karena sebagian itu kalau pernah kena air bahkan ada yang nggak bisa baca ya sinyal SIM card operator. Ini alhamdulillah udah hidup, ini bagus ya. Alhamdulillah, masya Allah, ini ada wallpapernya masya Allah, ini Quran surat Al-Qasas ya, pesannya luar biasa. Dan ini kita tes kalau untuk sentuh normal sepertinya ya. Dan untuk ini kita coba hidup dan matikan pengaturan. Oke, dan dia minta pembaruan ya, cuman nggak usah kita perbarui, nanti makan waktu cukup lama. Oke, kita hubungkan ke WiFi jaringan internet. Setelah itu baru kita tes apakah jaringan untuk internet bisa. Ternyata bisa ya kalau untuk jaringan internet. Dan kalau untuk jaringan SIM cardnya, SIM 1 atau SIM 2 terbaca, itu ada bar sinyalnya. Kemudian kita cek perangkatnya, ini HP Samsung A23 ya. Oke, setelah itu kita coba tes suara, karena sebagian kalau HP kena air kadang ada speaker yang nggak berfungsi atau mikrofon nggak berfungsi. Ini kita tes nada, apakah bisa? Semoga bisa ya. Alhamdulillah bisa ya, cuman suaranya ini agak kurang jelas, mohon maaf ya. Untuk keterangan bisa juga kita set. Untuk itu kita lanjut periksa lagi. Untuk ini kita coba responnya lancar, dan kita tes lagi bagian ini, bagian internet ya. Kita coba buka YouTube, apakah bisa? Seharusnya bisa ya. Ini kita coba pakai SIM, cuman kita nggak tahu nih paketnya ada nggak, paket internetnya.
ada ya, jadi bisa internet. Baik, kita tunggu Sobat WS, ini prosesnya. Allah, ini masuk ke Shopee pula nih, iklan YouTube ya biasa. Oke, kita coba klik di YouTube dan kita ketik WS Techno ya, channel kita. Untuk sobat-sobat yang baru gabung, terima kasih telah menonton video sampai di sini. Dan untuk sobat-sobat yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dong, gratis loh. Dan insya Allah memberi info tentang servis HP dan juga teknologi ya. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, semoga dilancarkan dimanapun berada, yang sakit disembuhkan. Dan ini HP-nya alhamdulillah lancar jaya, mantap jiwa tanpa kendala. Dan untuk semua sobat-sobat, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.